Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita bakalan membahas tentang reaksi asam alfa. Mungkin reaksi asam alfa ini bakalan berisi beberapa video ya, jadi ada part-partnya. Nah, jadi dinikmatin aja. Nah, pertama itu bakalan panjang banget, yang kedua papan tulisnya nggak cukup. Nah, reaksi asam alfa untuk video pertama ini akan dijelaskan apa sih itu asam alfa gitu dan kenapa dia disebut sebagai asam alfa. Nah, asam alfa adalah asam suatu senyawa asam alfa adalah suatu senyawa yang bisa menghasilkan hidrogen pada posisi alfa, bisa menghasilkan asam pada posisi alfa. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita punya senyawa seperti ini, senyawa karbonil, intinya sih bukan senyawa karbonil sih, tapi senyawa dengan gugus penarik elektron yang tinggi. Itu salah satu contohnya adalah karbonil. Sini kalau misalkan sini gugus penarik elektron. Nah, selain senyawa karbonil apa ada lagi sebenarnya? Kalau misalkan kita lihat, kan di sini ada NO2 nitro. Ada juga kalau misalkan di sini Cn. Nah, ini juga termasuk gugus penarik elektron gitu, yang tinggi. Ini narik ke sini, ini narik ke sini. Nah, pada posisi alfa itu apa? Posisi setelah gugus fungsi. Posisi karbon setelah gugus fungsi. Di sebelah gugus fungsi. Jadi kalau misalkan ini disebut sebagai karbon alfa. Nah, ini disebut sebagai karbon alfa yang bagian sini. Dan di sini kita sebut sebagai karbon alfa. Nah, karbon ini kalau misalkan dia punya H. Nah, di sini ada H, maka H ini kita sebut sebagai H alfa. Begitu juga dengan yang ini. Kalau di sini berarti di sini adalah H alfa di sini, dan begitu juga dengan yang di sini adalah H alfa. Nah, kenapa alfa itu berpengaruh? Karena H alfa ini dibandingkan dengan H pada posisi lain, dia cenderung lebih asam dibandingkan dengan H atom hidrogen pada posisi yang lain. Sehingga apa? Karena dia sifatnya asam, maka dia bisa ditarik oleh basa. Sehingga apa? Dia bisa berpeluang sebagai nukleofil baru. Karena ketika hanya diserang, maka di sini bakalan membentuk negatif. Jadi contohnya misalkan gini, kita punya keton. Itu biasanya kalau misalkan terdapat suatu basanya yang biasa kita gunakan adalah basa-basa kuat. Itu biasanya kita dari alkoksida atau dari ohamin sebenarnya juga bisa gitu. Misalkan kita dapat contoh aja dari ohamin sebuah basa kuat. Nah, basa itu dia tidak langsung menyerang ke sini, tapi dia menyerang ke karbon alfa. Maksudnya asam alfa. H alfa. Nah, ini dia bakalan menyerang seperti ini. Ini seperti ini, di sini naik seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa hasilkan sebuah senyawa baru yang kita sebut sebagai enolat. Nah, ini kita sebut sebagai senyawa enolat. Kenapa enolat? Dari kata N yang menandakan alkena, di sini alkena. Ol adalah alkohol. Ini kan artinya kalau ditambahin H jadi alkohol. At-nya itu berarti tandanya dia itu bermuatan negatif. Berarti ada alkohol, ada N, ada alkohol, tapi dia bermuatan negatif. Nah, ini kita sebut sebagai intermediate, namanya enolat. Senyawa enolat. Nah, senyawa enolat ini merupakan senyawa nukleofil yang sangat powerful terhadap reagen-reagen lain. Kita bisa melakukan enolat ini bisa memiliki beberapa fungsi ya. Jadi kalau misalkan udah ada enolat seperti ini, kita bisa reaksikan dengan suatu alkil halida, misalkan seperti ini saja. Nah, maka enolat ini dengan mudahnya itu dia langsung menyerang, secara turun yang menyerang yang ini. Terus ini kemudian secara substitusi SN2 ya, keluar ini. Nah, ini perhatikan ya, kalau misalkan buat senyawa atom karbonnya 1, 2, 3
3, di sini 4, 5, 6. Berarti ada 6 ya. 1, 2, 3. Sini 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Jadi dengan sangat mudah kita bisa melakukan penggabungan dua karbon gitu, memanjangkan rantai melalui ion enolat ini gitu. Seperti ini. Atau ion enolat ini kalau misalkan ternyata tidak ada alkil halida, dia akan menyerang nukleofil tertentu yang ada di sana gitu. Contohnya apa? Misalkan kita nggak punya nih alkil halida yang lain, maka dia bisa menyerang saudaranya yang belum jadi enolat, si ketonnya itu, karbonilnya, sehingga apa? Dia nanti menyerang seperti ini, dia menyerang seperti ini, dan ini ke atas seperti ini. Nah, hasilkannya gimana? Hasilkannya menghasilkan senyawa baru yang di sini kita 1, 2, 3. Nah, ini atom keempatnya berikatan dengan O dan satu atom karbon lagi. O-nya ke atas ya. Nah, ini jadi minus. Sementara di sini ada 2 atom karbon lagi. Nah, seperti ini. Nah, biasanya nanti dia bakalan, karena kita punya pelarut ya, misalkan pelarutnya air atau alkohol lah, misalkan alkohol pelarutnya OET, ETOH misalkan saja, dia bakalan menarik sehingga menghasilkan sebuah senyawa baru. Nih saya batasin ya reaksinya, sebuah senyawa baru yang kita sebut sebagai senyawa aldol. OH, ini namanya aldol. Kenapa aldol? Sebenarnya aldol itu berasal dari kata aldehid dan alkohol. Maksud dari aldehid sebenarnya intinya adalah ada gugus karbonil di sini dan ada gugus alkohol di sini. Nah, ini untuk part 1 dari reaksi asam alfa. Untuk part 2-nya berada di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.